kita memerlukan inovasi, innovate or die. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sobat TKNN, terima kasih nih sudah setia menyaksikan, mendengarkan podcast Tasawuf. Hari ini saya ditemani oleh Ustadz Abdul Latif. Masya Allah. Kita sapa nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Nih buat obat TKNN yang belum kenal, Ustadz Latif nih Wakil Ketua LDTKN Provinsi DKI Jakarta. Beliau juga founder dari Hatam. Iya. Hafal tanpa menghafal. Betul. Masya Allah. Beliau juga ketua yayasan dan pebisnis entrepreneur. Oke, nanti kita kulik nih lebih dalam kiprah beliau dan juga kita tanya nih bagaimana pergerakan dakwah, karena beliau nih dai yang sudah lengkap ya, mulai dari pelosok-pelosok kampung keliling berbagai daerah di Indonesia sampai perkantoran BUMN. Masya Allah. Bahkan ada lagi dari perkantoran sampai manusia purba. Wah, manusia purba. Purbalingga. Oh ya, satu lagi nih, beliau juga aktif dakwah di televisi. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lengkap nih. Jadi kalau mau disebut dai masa kini ya beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kesibukan apa nih Ustadz? Ya sekarang itulah. Ustadz. Ya antara lain bisnis ya. Bisnis. Lalu di Hatam. Lalu di TKN juga. TKN di juga. TKN Center. Ya kurang lebih 3 itulah. 3 itu ya. Kegiatan. Yang paling core itu? Ya, yang paling banyak saya fokus itu memang di Hatam ya. Di Hatam. Di Hatam ya. Dan memang artinya lebih banyak melibatkan saya itu di Hatam. Karena masih kenapa banyak melibatkan saya, karena timnya masih kecil. Jadi saya harus terjun langsung. Tahun berapa Ustadz Hatam tuh? Ya kurang lebih tahun 2016 lah 2016. kita berdiri. Masih muda. Tim juga masih kecil dibanding dua organisasi yang lain, yang TKN Center maupun di bisnis nitrogen. Ini timnya sudah besar. Udah besar. Jadi kalau di Hatam ini saya ya pembina, saya boleh dikatakan direktur sampai tukang sapunya lah. Gitu. Insya Allah. Begitulah. Jadi Hatam ini platformnya ada di iOS ya Ustadz ya? Di Play Store. Oh Play Store. Ya. Sama di Apple Store ya? Apple Store insya Allah, dan sekarang insya Allah akan di web base nanti ya. Jadi kalau web base itu udah multi platform. Mau di handphone manapun, iOS maupun Android, mau di laptop atau desktop bisa kalau web base nanti insya Allah. Ini buat teman-teman nih di follow nih IG-nya. IG-nya. Jangan lupa juga di download tuh Hatam. Ya, channelnya juga Channelnya juga, ya, Masya Allah. Dan kalau teman-teman tahu nih ya, Hatam ini wakaf ya Ustadz ya? Ya, insya Allah. Insya Allah wakaf. Masya Jadi Allah. 100% hasilnya kita peruntukan untuk umat, kita kembalikan kepada umat. Kenapa Ustadz? Ngapain diwakafin Ustadz? Jadi begini, waktu bapak saya masih ada, beliau berpesan, Tip, kamu jangan ngambil sepeser pun dari Al-Quran ini, maksudnya Hatam ini ya. Nah itu yang saya pegang teguh. Jadi seandainya Hatam ini menjadi aplikasi yang katakanlah unicorn atau dekakorn gitu ya, sudah senilai sekitar 140 triliun katakanlah begitu. Iya. Ini kita kembalikan 100% kepada umat. Karena itu janji saya kepada bapak saya begitu. Iya. Quran ini jangan diduitin gitu. Nah kurang lebih begitu. Kalau kata kiai saya yang lain, kamu dari berkahnya aja udah lebih dari cukup. Nggak ngambil dari situ, ibaratnya kata beliau begitu. Dari berkah keruannya udah dari cukup. Berkahnya aja udah lebih dari cukup. Begitu. Apa nih Ustadz yang ambil selain pesan itu kan sangat menyentuh, bahkan bisa mewarnai pergerakan kehidupan sekarang nih, pergerakan dakwah. Apa nilai-nilai yang orang tua almarhum tanamkan nih sampai bisa jadi Ustadz Latif sekarang? Iya, waktu bapak saya haji, dari sekian banyak doa yang memungkinkan beliau doakan itu hanya satu doanya. Ya Allah, jadikan anak-anak saya seneng Quran. Dah itu aja doanya. Seneng Quran. Udah itu aja doanya. Masya Allah. Nggak doa jabatan, nggak doa harta, pokoknya seneng Quran dah gitu. Ya alhamdulillah anak-anaknya pada seneng Quran begitu ya. Allah kabulkan. Nah jadi seperti itu, dan bapak ibu saya memang ya pedagang lah ya, pedagang, memang nggak lulus SD, tetapi entrepreneurship-nya saya lihat
kenekatannya gitu dan memberikan kebebasan, nggak terlalu banyak larangan-larangan. Itu yang membuat kami barangkali berpikir bebas bagaikan karnivora lah begitu. Maka saya pengalaman kerja itu ya barangkali kurang bagus lah kalau lihat dari pengalaman kerja ini, kerja di sini cuma setahun, di situ setahun begitu ya. Kutu loncat ya. Barangkali mentalnya udah bukan di situ gitu, benar. bukan mental kerja begitu, tapi barangkali disuruh berbisnis lah barangkali begitu. Jadi salah satunya selain Quran, nilai-nilai kekuranan, tapi juga nilai entrepreneur tuh Iya, jadi betul. dari orang tua. Dari 10 keluarga kami itu rata-rata lah ya pengusaha itulah. Pengusaha. Dikit-dikit pedagang lah gitu ya. Iya. Mentalnya bukan mental karyawan ya. Ya begitu, emang pada susah diatur lah gitu gampangnya. Bader bahasa Betawinya ya. Bader. Bukan orang-orang yang taat gitu, nih orang-orang bandel lah gitu lah. Asik juga tuh ya. Ini kalau boleh tahu nih Ustaz, dulu gimana sih Ustaz cara anak gitu ya supaya seneng Quran gitu. Apalagi kan zaman sekarang nih anak tuh kasih gadget, anak dikasih mainan buat ini. Jadi akhirnya alakoh ya mahabbah. Orang tua anak ke Quran tuh kayak terkikis gitu loh Ustaz. Apa nih yang bisa dipetik dulu? Ceritanya gimana dulu orang tua tuh ngajarin anak supaya cinta Quran tuh? Jadi memang orang tua kepada Quran itu luar biasa ya. Oleh-oleh haji itu waktu itu sangat mahal, beli satu set Al-Quran kaset 30 juz itu sangat mahal waktu itu. Dan sempat ditanya untuk apa beli kaset mahal-mahal begini? Saya ingin anak-anak saya pintar Quran. Dibelilah kaset 30 juz Mahmud Al-Khusori. Saat itu barangkali yang punya hanya radio. Seperti itu ya. Iya. TV nggak banyak, orang itu punya nggak banyak itu. Karena kudu ngeluarin uang banyak. Banyak, mahal harganya. Dan bapak saya mengeluarkan effort itu beliau contohkan. Dan ini yang pertama ya. Artinya beliau effort luar biasa. Bahkan untuk menyantren, yang paling berat menyantren itu anak pertama. Karena anak kedua tinggal mengikuti sunnatul awwalin katakanlah gitu. Nah anak pertama itu bapak saya effortnya sampai ngutang-ngutang demi menyantrenin anak tuh. Nah, jadi artinya ini sebuah preseden ya yang pertama. Yang kedua bapak saya itu senang sama ulama. Bahkan beliau sarungnya biasa, tapi kalau ngasih ulama sarung BHS. Lalu beliau pakai pompa biasa, untuk pesantren ngasih pompa sanyo, katakanlah begitu ya. Nah jadi kecintaan kepada ulama itu barangkali mendapatkan doa dari para ulama itu. Nah jadi itu antara lain ya. Jadi menurut cerita-cerita mereka yang cerita-cerita ke kami bahwa kami datang ke Jakarta nggak punya apa-apa, dibeliin dibeliin sepeda, lalu dibeliin motor, dikasih rumah. Ustadz pada cerita begitu tuh. Ustadz, ulama, kiai pada cerita ke keluarga kami tuh, bapak kamu tuh tukang ngasih tuh, begitu. Nggak boleh ngelihat ulama bawaannya pengen ngasih aja. Nah, jadi itu barangkali. Jadi ikromul ulamanya tuh luar biasa ya. Wah itu karena saking inginnya bapak saya punya anak-anak. Inilah orang-orang yang mendalami agama lah begitu. Iya betul. Jadi kecintaan kepada ulama itu barangkali ya salah satu keberkahannya lah gitu. Alhamdulillah. Nih kalau dilihat nih Ustaz, itu kan bukan cuman Al-Quran Ustaz berkiprah gitu, tapi juga ada tadi TQN. Iya TQN betul. Ini kalau boleh tahu nih Ustaz, itu gimana bisa bersentuhan dengan TQN, kemudian ada tadi Ustadz sebut TQN Center, kiprahnya. Itu kalau boleh tahu gimana dulu asal mulanya Ustadz? Dulu waktu saya menyantren saya sempat belajar ketika Ramadan itu belajar pasaran ya, yang kitab-kitab singkat-singkat itu. Nah ngatamin betul gitu ya. Yang singkat-singkat singkek pade gitu ya. Nah ada saya ngaji kitab Minahus Saniyah. Salah seorang guru saya, beliau memilih kitab itu. Pas saya pelajari sama beliau, loh kok enak kayak pelajari Minahus Saniyah nih, adem begitu. Beliau cerita tentang tasawuf, beliau cerita tentang torikoh. Beliau sendiri belum bertorikoh, tapi kelihatannya adem begitu. Kalau gitu suatu saat saya pengen tuh bertorikoh tuh, begitu kan. Pas saya pulang menyantren, pulang tahun 93, lalu tahun 94 bapak saya ikut manakib, diajak sama tetangga. Pas manakib pulang-pulang bapak saya cerita itu tarekat gitu kan. Bapak belum tarekat tadi ya? Bulan April kurang lebih, belum tarekat 94. Lalu saya bilang bulan depan saya mau ikut. Saya bilang gitu kan, bulan Mei-nya saya ikut. Nah, itu tahun baru 94 lulus pesantren 93. Nah, 94 bulan Mei saya langsung ikut tarekat, langsung saya firm di situ karena itu memang saya cari tarekat itu.
Jadi awalnya lewat pengajian kita. Lewat pengajian kitab dulu saya ada cita-cita saya pengen karena cerita wali itu kan luar biasa ya. Cerita wali itu jalannya adalah tarekat. Kalau gitu saya pengen bertarekat begitu. Ada mahabbah kepada tasawuf kewalian lah kurang lebih begitu. Nah, maka akhirnya dari situ keluarga kami bertarekat. Dari mulai tahun 94 itulah kurang lebih. Bapak saya kan ketika pokoknya tamu datang ke rumah selalu yang dibicarakan tarekat. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Jamaah Tabligh, pokoknya masuk ke rumah saya bicara tarekat. Nah, begitu loh bapak saya tuh. Enggak peduli apakah yang itu ulama, kiai, terserah lah gitu. Jadi tujuannya tuh mungkin buat memperkenalkan Ustaz. Iya. Bapak saya emang begitulah. Gitu. Kadang-kadang saya merem-merem, aduh itu kan yang diajak bicara kiai gitu, tapi terserah gitu ya. Dan banyak yang masuk. Alhamdulillah kiai ini masuk, kiai itu masuk, udah berapa banyak kiai. Ya? Itu dia saya juga bingung. Bapak saya bukan kiai, bukan ustadz, tapi para kiai pada masuk, saya juga bingung tuh. Karena kan di masjid itu pengurus masjid, khotib pada datang. Tiap khotib itu habis selesai pulang ke rumah, ajak makan, diajak tarekat. Kalau di MLM mungkin bapak saya udah diamond tuh barangkali. Jadi dakwahnya menarik Ustaz. Iya begitu. Betul. Alhamdulillah. Masya Allah. Tarekat tahun 94. Kemudian mulai aktif Ustaz, mulai ingin tergerak dakwah tuh gimana cerita Ustaz? Iya, jadi saat tahun 96 kurang lebih kami berjumpa dengan Pak Kiai Wafiuddin. Nah, ternyata Pak Kiai Wafiuddin baru bertarekat tahun 95 itulah, akhir 95 lah. Jadi justru duluan Ustaz? Iya, duluan kami secara waktu iya. Secara waktu. Gitu ya. Namun berhubung di tarekat tidak ada senioritas dari sisi waktu gitu. Betul. Ya. Ternyata Ustadz Aep masuk belakangan berlari tapi saya masuk duluan tapi lambat gitu ya, bisa jadi begitu. Nah akhirnya berjumpa dengan Pak Kiai Wafiuddin dan kita punya kesamaan visi yaitu dakwah tarekat. Saya dari situlah kami betul-betul dari tahun dari tahun 96 sampai tahun 2021 berapa tahun tuh? 25 ya? 25 tahun. 25 tahun alhamdulillah kebersamaan kami. Alhamdulillah Allah tetapkan, artinya tidak pisahkan gitu ya. Jangan pisahkan aku dan dia gitu ya kurang lebih gitu ya. Jadi udah kita nyanyi aja nih. Nyanyi aja dah. Mana gitar-gitar. Jadi 25 tahun kurang lebih kebersamaan kami di dalam sama-sama mengembangkan tarekat. Bahkan kita awal membangun majelis dzikir sama Pak Kiai Wafi. Kita bikin majelis dzikir di rumah saya. Nanti minggu ini yang ngimamin kamu, minggu depan yang ngimamin saya. Kita gantian aja. Jamannya siapa Ustaz? Ya jamannya kita berdua, kata beliau gitu ya. Ternyata beliau ajak dari senam, beliau diajak, lalu lama-lama makin lama makin banyak ke rumah beliau, lama-lama nggak cukup, dipindahkan lah. Awalnya zikir, terus manakib gitu. Iya manakib. Lalu beliau akhirnya rumahnya tidak cukup, membludak pindah ke Masjid Nurul Iman di Cipinang. Masjid Nurul Iman ternyata aksesnya juga kurang bagus dan dilihat dari perkembangan kelihatannya perlu pindah begitu. Akhirnya pindahlah ke Masjid Al Mubarak Rawamangun ini. Nah, dan ketika di Masjid Al Mubarak ini makin berkembang ternyata. Karena mungkin aksesnya lebih mudah dan di sini ada katakanlah ada khodimnya lah katakanlah, keluarga yang menjadi khodimnya begitu. Ya, dan membernya cukup banyak, keluarga kami menjadi khodim gitu, dan akhirnya di sini cukup besar dengan izin Allah. Dan suatu saat di Jakarta Islamic Center itu ada manakib tingkat DKI, 3 bulan sekali kalau nggak salah. Sekali. Tapi saya agak lupa 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali, tapi di Jakarta Utara. Nah ini kan tidak di tengah-tengah. Suatu saat ternyata acaranya hampir digagalkan oleh pernikahan yang ada di masjid itu. Akhirnya kata Pak Kiai Wafi, kalau begitu manakib tingkat DKI pindah ke Masjid Al Mubarak. Nah saat itulah Takian Center. Waktu itu belum ada namanya Takian Center. Belum ada Takian Center. Lalu saat itu manakib dipindahkan ke Rawamangun karena Rawamangun lebih ke pusat. Jakarta Timur berbau pusat begitu ya. Gampang lah ya, gampang dari selatan, aksesnya enak betul. Enak, maka kalau di utara banget kasihan orang selatan gitu kan. Maka dipindahkan oleh Pak Kiai Wafi dan diresmikan oleh Abah Nur Anom, Pak Kiai Nur Anom Mubarak begitu. Tahun berapa dulu Ustaz? Mungkin tahun 2011 kali ya, tahun 2011. Takian itu 2011. Betul. 10 tahun yang lalu berarti. Betul. Pak Kiai Wafi terlibat di Masjid Al Mubarak ini sekitar tahun 2006.
2006. 2006. Beliau sudah terlibat di sini karena sebelum dipindahkan manakib menjadi pusatnya adalah di Rawamangun, beliau memang sudah terlibat dalam pembangunan Masjid Al Mubarak. Beliau juga sudah woro-woro begitu kan. Nah, jadi sudah terlibat di sini. Jadi beliau ketua pembinanya di sini. Jadi untuk TKN di Jakarta itu ya di sini tempatnya, Ustaz? Iya, insya Allah di sini. Dan ini termasuk majelis yang dari tahun 96 itu kita bikin majelis. Alhamdulillah istiqomah terus, alhamdulillah. Jadi mungkin nggak banyak juga ya majelis atau masjid yang istiqomah nggak pernah berhenti barangkali gitu ya, nggak banyak juga ya di Jakarta ya. Jadi karena pilihannya ini nggak banyak barangkali begitu, dan pakai Wafi sendiri base campnya di Rawamangun gitu, jadi ya dipilih lah gitu, kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. Oke, TKN 2011. Selama perjalanan nih 10 tahun berarti Ustaz, sampai 2021 nih. Apa yang Ustaz temukan nih tantangan dakwah tarekat di Jakarta? Iya, tantangan dakwah tarekat di Jakarta ya. Ya, yang pertama tarekat ini secara konten ini luar biasa, inilah yang diperlukan oleh orang ya. Secara konten luar biasa, secara konten inilah yang diperlukan, tetapi ada tetapinya. Tetapi packagingnya yang perlu dikemas. Packaging. Oke. Kalau kata Ajengan Jejen, orang boleh nggak doyan daging. Kalau nggak doyan daging, kita kasih lontong, dalamnya daging gitu ya. Daging juga begitu. Ini lontong nih, bukan daging, padahal isinya daging begitu. Jadi itu packaging saja. Karena dengan packaging itu insya Allah beda pasar, beda cara mengkomunikasikan, beda channel, beda strategi. Maka kalau di Jakarta tidak bisa disamakan dengan di kampung. Ini packagingnya. Maka kami buat untuk di TKN Center ini kita buat sebuah training namanya Spirituality in Work. Spirituality in Work, spiritualitas kerja kita buat dan kita sebarkan di perusahaan-perusahaan. Alhamdulillah kayak misalkan di Telkom ya, itu sudah 75 angkatan. Sudah 6.000 alumni kami spiritualitas kerja. Awal cukup diremehkan. Pertama kami buat training itu dengan almarhum Mas Hakim itu kami buat di Hotel Oasis Amir. Peserta 10 begitu kan. Training batch kedua public training peserta berapa 11 gitu kan. Sempat ada yang remehkan, udahlah training spiritualitas maka nggak bisa nggak laku, apalagi training spiritualitas bayar lagi, udahlah jangan cerita begitu gitu ya. Nggak punya pasar nih. Nggak punya pasar. Udah kita terus saja Bismillah, kita dengan keyakinan. Alhamdulillah dipanggil oleh Telkom, bahkan di sana dihargai dengan harga yang tinggi ibaratnya begitu. Nah, jadi ini masalah packaging saja. Packaging itu banyak. Yang pertama bentuk programnya, yang kedua cara pembawaannya, pengkomunikasiannya, materialnya bagaimana gitu ya. Alhamdulillah deliverynya itu. Dan alhamdulillahnya Pak Kiai Wafi sebagai dulunya Wahabi menjadi Sufi. Pak Kiai Wafi ya. Perspektif itu ini ya. Iya, dulunya Wahabi jadi Sufi gitu ya. From hater to leader. Tadinya pembenci menjadi pimpinan di Jatman sempat ya. Nah, itu beliau mempunyai perspektif yang lengkap. Nah, jadi perspektif kewahabian punya, perspektif ketarekatan punya, dan beliau bisa mengemas itu semua dibantu dengan timnya tentunya, dan sehingga menjadi turunan-turunan beberapa produk-produk dengan kreativitas delivery begitu kurang lebih. Jadi kontennya ya tarekat, betul. Tapi dibikin packagingnya atau kemasannya dalam bentuk daging dibikin rendang, dibikin soto, dibikin ini ya. Betul. Jadi sekarang ini masalah packaging. Hatam juga begitu. Hatam juga isinya apa? Ngaji gitu. Sebenarnya arahnya tarekat juga sudah. Iya, arahnya tarekat juga. Jadi ini kan yang ditembuskan adalah kolbunya. Jadi kalau saya bicara packaging ya, tarekat sama ya, di musola sama begitu zikir, tetapi packagingnya ke kantor, begitu kan? Nah, kita datang dengan style trainer tentunya. Karena gini selama ini tuh dianggap tarekat ini nggak bisa masuk kantor. Nah, rupanya itu terbantahkan Ustaz ya? Terbantahkan. Dan ketika kita sampaikan di kantor-kantor itu, mereka berkata ini yang kami cari Pak, kami ini dipeluk. Kami cari, iya, kami dipeluk. Ini Pak yang kami cari Pak. Selama ini kami tidak mendapatkan informasi secara utuh, kata mereka begitu. Kita buka ini big picture-nya Islam ini begini.
Islam, iman, ihsan. Iya. Oh, kami nggak dijelaskan tentang ihsan begitu. Nah, jadi mereka ya alhamdulillah senang dan mereka merasain yang diperlukan dan ternyata tarekat bisa menjawab challenge atau kebutuhan-kebutuhan yang mereka miliki begitu. Dan lagi-lagi masalahnya adalah packagingnya. Nah, packaging lain ladang, lain ilalang gitu kan. Nah, maka beda di kampung dengan di Jakarta tentunya. Itu inovasi Ustaz ya? Inovasi. Kita memerlukan inovasi. Innovate or die. Kan begitu kan? Yes. Nah, itu kita harus punya begitu tuh. Inilah kreativitas. Di sini kreativitas. Tentunya kreativitas berbasis ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilham yang dari Allah yang kita zikir terus, Allah memberikan ilham kepada kita bagaimana konversi kebajikan yang timbul dari kesucian. Kesucian saja nggak cukup. Oke. Kita mensucikan diri, habis suci terus ngapain? Buat diri sendiri bukan. Konversikan kesucian itu menjadi kebajikan. Nah, inilah kreativitas di dalam dakwah. Nah, alhamdulillah Pak Kiai juga mengkader timnya itu dengan berpikir kritis, berpikir sistematis, berpikir konseptual begitu ya. Jadi kita dilecut, ditempa dan lain sebagainya. Disinilah kenapa TKN banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kaderisasi Ustaz. Betul. Dan awal-awal itu dianggap bid'ah. Wajar. Bid'ah di satu sisi kan bada'a menciptakan, create something. Jadi proses kreatif itulah bid'ah. Jadi awalnya tasawuf bayar begini dan ya kita terus aja jalan aja. Sampai angkatan ke 80 gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang diikuti oleh tempat-tempat lain. Awalnya membid'ahkan, nggak apa-apa, kita jelaskan lama-lama pola-pola di Jakarta ini diikuti. Mungkin dulu mah belum nyandak kalau belum kata nyandak, orang nggak ada contohnya gitu kan. Nggak apa-apa. Kesini mau yang sini. Oh iya ini yang. Betul. Leader itu tidak harus mencari contoh, betul. Tapi menjadi contoh. Betul. Nah, jangan mencari, tapi menjadi. Create ya. Gitu. Benar-benar. Follower dia mencari contoh, ada contohnya nggak? Gitu. Kalau leader kita yang jadi contoh. Nah begitu. Oke. Ini kalau ngelihat perjalanan sejarah, kemudian kiprah TKN yang bukan hanya terpusat juga di Masjid Al-Mubarak, itu kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bukan hanya sifatnya kaderisasi, tapi juga sifatnya pengembangan kreativitas, pengembangan inovasi, pemberdayaan, ekonomi, kemudian sosial juga. Ini ke depan kan juga pasti. Karena kita bicara tentang inovasi dan tantangan zaman terus berubah, mau nggak mau kan itu diperlukan sumber daya. Betul. Kemudian juga kalau kita lihat masjid juga udah nggak cukup Ustadz. Betul. Bener nggak? Betul. Kalau kita mau Jumatan aja tuh udah nggak. Jangankan pandemi, sebelum pandemi aja udah. Tangga aja udah penuh, udah nggak muat. Udah sampai luar, membludak kemana-mana. Betul. Nah, dalam rangka itulah kita ini semakin membesar, apalagi di TKN Center ini, di TKN di Jakarta ya, ada beberapa organisasi, ada LDTKN, ada IBJ, ada MLS, ada BMT Nasuha. Ini organisasi masing-masing unit ini semakin lama semakin berkembang. Maka diperlukan sebuah wadah bersama. IBJ untuk ibu-ibunya, kaum wanita, kaum muda. Betul, MLS untuk anak-anak muda, anak milenial. Ini kreativitasnya juga luar biasa. MLS ini menarik lah anak-anak kiprahnya MLS nih ya, suatu saat mungkin podcast berikutnya ya. Siap. Nah jadi IBJ, MLS, BMT Naswa dari sisi ekonominya, LDTKN memang dari pusat ya, kegiatan-kegiatan program-program banyak di LDTKN. Nah ini untuk program yang banyak ini dan resources yang banyak juga, ini organisasi cukup besar lah ya, banyak lah. Nah ini memerlukan wadah, memerlukan tempat yang memadai, memerlukan fasilitas dan lain sebagainya. Disitulah TKN Center berencana melakukan perluasan karena TKN Center yang dulunya Masjid Al-Mubarak ini terus berkembang dari mulai tahun sekitar tahun 72 ya. Tahun 72 TKN Center Masjid Al-Mubarak itu tahun 66 awalnya. Tahun 66 masih berbentuk musola. Jadi tahun 66 itu luasnya cuma 5x7. 5x7. Bilik, tempat wudunya cuma sumur. Sumur yang di atas, bukan di tanah, sumurnya cuma lubang begitu untuk yang wudhu. Dikerek gitu ya? Masih mending. Masih mending. Jadi sumur hanya lubang saja, lalu ditutup oleh papan. Oh ya Allah. Jadi kalau orang wudhu itu sambil nungging tuh.
lagi sholat Allahu Akbar, keceplok, wah berarti ada anak tenggelam tuh gitu. Ada aja yang nyemplung, wah akhirnya jamaah nyelamatin, itu udah biasa tuh. Sering kayak gitu. Sering, jadi Allah cemplung, wah ada yang kecemplung. Ya namanya tempat wudunya begitu. Iya, 5 kali 7. 5 kali 7 kecil sekali, dan akhirnya kira-kira tahun 1971 itu menjadi 280 meter. 35 jadi 280. 280 meter, alhamdulillah. Lalu berkembang lagi menjadi 395 meter, hampir 400 meter. Membebaskan lahan kanan, kiri, depan, belakang, akhirnya menjadi semakin luas. Nah sekarang ada 60 meter dibeli, ada 48 meter, ada 70 meter. Sekarang udah makin luas lagi lah kurang lebih. Apalagi sekarang insya Allah kita akan membeli lagi, mudah-mudahan Allah kasih rezeki melalui tangan Bapak Ibu semua nih, para pemirsa TKN News. Insya Allah kita akan membeli lagi rumah seluas 330 meter. 330 meter. Nah, sebagaimana tadi ada 4 fungsi. Kenapa kita perlu memperluas? Nah, pertama, fungsi ibadah. Fungsi ibadah ini yang tadi Ustadz Aib sampaikan, bahwa jangankan pandemi, enggak pandemi aja udah ke jalan. Sholat Jumat, nah begitu. Fungsi ibadah ini jelas tidak tertampung. Hamba-hamba Allah yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, yang ingin ibadah, ingin bersujud, mereka perlu diakomodir. Urgen sekali Ustaz. Urgen sekali. Apalagi pandemi luar biasa. Ini pertama fungsi ibadah. Nah, jadi Idul Fitri, Jumatan, wah pokoknya udah nggak ada cerita deh. Nisfu Sya'ban, waduh, luber. Nah begitu. Nah manakib juga begitu, fungsi ibadah ya. Manakib itu kalau boleh itu, ini udah mungkin orang mau datang, aduh kira-kira saya dapat tempat nggak gitu. Iya, bener, mereka berpikir begitu. Nah ini jadi fungsi ibadah. Yang kedua adalah fungsi pendidikan. Dulu di sini sempat ada pesantren tahfidz, tapi karena tempatnya kecil kita pindahkan ke Jogja. Di Jogja tempatnya lebih luas. Insya Allah ketika di sini sudah ada tempat lagi, kita bisa hidupkan lagi pesantren tahfidz Quran. Amin ya Allah. Jadi memang dari awal kita sudah canangkan ini buat kita bikin pesantren di dekat masjid ini. Udah dari awal sekali, sekitar tahun 2006 udah kita canangkan seperti itu. Sudah lama sekali. Nah jadi fungsi pendidikan, dan bukan hanya pesantren, kita bikin life skill juga di situ untuk anak-anak muda yang perlu dibekali begitu kan. Dulu sempat ada kursus teknisi handphone, AC dan lain sebagainya. Tapi sekarang itu zamannya kayak gitu Ustaz. Iya. Pembekalan skill, reskilling, terus upskilling ya kan istilahnya. Upskill ya. Ya betul, jadi seperti itu fungsi pendidikan. Yang ketiga adalah fungsi organisasi. Sebagaimana tadi saya sampaikan, udah ada beberapa organisasi di sini. Mudah-mudahan kita bikin kapal besarnya, dan organisasi itu terakomodir di tempat kita ini begitu. Karena banyak sekali program-program mereka. Dan yang keempat adalah fungsi ekonomi. Jadi semua kegiatan kalau tanpa ekonomi ini akan susah berjalan secara survive ya. Susah survive. Wali Songo pun datang, mereka membawa bisnis ya. Jadi dakwah ketika ditopang oleh sebuah bisnis yang kuat, maka insya Allah dakwah ini akan sustain. Nah, jadi diperlukan kemampuan untuk mengkapitalisasi resources yang ada sehingga bisa membiayai dakwah. Nah, apakah di situ nanti ada store semacam minimarket untuk produk-produk jamaah punya produk apa, silakan taruh di situ. Nah, jadi kita maju bersama. Betul. Together we grow your business. Kalau dalam tagline-nya BMT Nasuha, nah, kita bersama-sama. Yuk punya produk apa, ayo masukin di sini. Yang beli siapa? Dari kita juga, dari jamaah juga. Nah, jadi ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Untuk kita. Begitu. Dan mungkin ada kafe-kafe sedikit lah ya, biar ini buat magnet supaya orang-orang mau kumpul begitu. Apalagi anak-anak sekarang demen ngopi, demen ngopi. Kalau bisa kita bikin rooftop. Wah, malam-malam ayo udah ngopi. Internetnya kenceng, Sat. Internetnya kenceng. Kalau banyak colokan. Nah, itu yang penting, banyak colokan, wifi-nya kenceng. Dan kalau udah di rooftop itu doa itu tembus tuh. Enggak ada halangan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam fundraising ini. Amin. Ya, rencana kita untuk tahap awal ini 4,5 miliar dulu lah. Dan ada rencana kalau nggak salah juga ada buat Inabah Center, Ustaz. Iya, jadi itu salah satu jadi itu pendidikan, termasuk pendidikan mental, gitu kan. Ini yang hilang kayaknya. Nah itu dia, jadi fungsi pendidikan dari 4 itu ya, ibadah, pendidikan, organisasi, dan ekonomi. Itu yang akan kita akomodir di dalam perluasan TKN Center ini. Insya Allah kita bangun, ya bolehlah 3 lantai katakanlah begitu ya, semua masuk di situ.
wakil talkin datang ke Jakarta kita enak gitu kan tempatnya. Pusat Jakarta. Pusat. Ini pintu gerbang dunia. Betul, jadi kita harus bebenah, memantaskan diri untuk menjadi pintu gerbang. Kalau kita nggak memantaskan diri, Allah nggak kasih nanti sebagai pintu gerbang. Benar, Ustaz. Nah mudah-mudahan. Nah jadi dengan ini juga kita membuka peluang juga kepada umat Islam dimanapun Anda berada. Kita membuka peluang membangun pasif pahala melalui perluasan Tekian Center ini. Pasif pahala. Jadi sedekah jariah wakaf di sini, Anda mewakafkan harta, lalu di sini kita gunakan untuk bersujud, menghafal Quran. Katakanlah udah meninggal, handphonenya bunyi. Cut. Ada apa nih? Transfer berhasil. Loh, saya udah meninggal kok ada transferan. View more, begitu kan? Baca selengkapnya. Pas baca selengkapnya, transfer berhasil. Kamu dulu ikut nyumbang perluasan Masjid Al-Mubarak TKN Center dan sekarang dipakai untuk ngapal Quran, bersujud kepada Allah, berzikir, maka kamu dapat pahala terus. Wah ini nih, cakep banget Ustaz. Nah alhamdulillah kurang lebih begitu Ustaz Aep. Yang udah usia pengen wasiat sepertiganya boleh Ustaz ya? Sepertiga. Jadi kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatun indahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ma haqqum ri'in muslimin, tidak berhak seorang muslim lahu syai'un yusi fihi, memiliki sesuatu yang bisa diwasiatkan. Tidak berhak untuk apa? Yabitu lailataini, tidak berhak untuk tidur tenang 2 malam. Illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, kecuali dia sudah nulis wasiat. Ini kayaknya ajaran Islam ini perlu disampaikan ini disosialisasi. Banyak orang nggak paham tentang wasiat ini. Betul. Dan seandainya seluruh umat Islam mewasiatkan sepertiga hartanya di jalan Allah, ini dakwah kaya luar biasa. Tapi yang menerapkan wasiat siapa? Justru kadang-kadang orang non Muslim. Padahal ini ajaran Islam. Benar, Ustaz. Nah, maka kita coba deh. Kata Rasul, jangan tenang tidur 2 malam kalau belum nulis surat wasiat. Tuh. Dan surat wasiat itu adalah cara kita menikmati harta kita baik hidup maupun meninggal. Dan nggak perlu yang tua juga kan? Nggak tua, yang tua karena meninggal nggak tunggu tua. Iya benar. Meninggal nggak tunggu sakit. Kapan itu wasiat? Ya kalau memang bisa menjamin hidupnya masih lama, boleh ntar. Gitu. Kalau bisa menjamin gitu. Lalu kalau nggak bisa menjamin, lebih cepat lebih baik. Nah jadi wasiat ini hebatnya ya. Ketika dia berwasiat, eksekusinya nanti setelah meninggal. Artinya sebelum meninggal kita bisa menikmati tuh harta itu. Setelah meninggal otomatis jadi milik kita. Jadi dua. Iya. Dunia dapat, akhirat dapat. Katakanlah saya wasiatkan sepertiga harta saya untuk TKN Center, gitu ya. Selama kita masih hidup, rumah bisa kita pakai, ruko bisa kita pakai, gitu kan. Rekening bisa kita pakai. Kita meninggal, sepertiganya berapa? Kasih TKN Center. Nah, cakep banget. Sepertiga langsung menemani kita tuh di alam kubur. Itulah harta yang hakiki. Yang ini enggak hakiki ini. Yang hakiki itu yang kita sumbangin tuh. Cakep Ustaz. Nah, jadi sebenarnya kalau orang-orang cerdas, dia akan berwasiat. Dia bisa menikmati, enggak ada yang kurang. Bener. Di dunia dia bisa menikmati, di akhirat langsung dapat. Nah, itu kan. Nah, ini cakep nih. Oke, untuk sobat TKNN semuanya ajak yuk. Siapapun untuk berwasiat mewakafkan di TKN Center. Kemana Ustadz kalau mau donasi? Iya, kita ada LDTKN ya. LDTKN sebagai pintu gerbangnya. Insya Allah nanti akan diberikan sini ya. Di sini. Nanti sini nih. Dan alhamdulillah kami setelah membaca hadis tadi itu, saya tergerak, ya Allah, izinkan kami mensosialisasikan hadis ini ya Allah. Ini hadis bagus banget. Bagus banget Ustaz, betul Ustaz. Ini solusi kenikmatan hidup kita dunia dan akhirat dan solusi buat umat. Nah, gitu kan? Daripada kita meninggal harta dipakai buat berebut doang, nggak balik kepada kita, ya Allah. Ini sepertiga. Nah, lalu saya izin juga, saya waktu itu bilang kepada Pak Kiai Wafiuddin, Ustaz, saya bismillah saya wasiatkan sepertiga harta saya untuk dakwah di jalan Allah, khususnya Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Lalu saya bikin surat wasiat itu tuh. Jadi saya ngomong ini bukan nggak mencontohkan, saya udah mencontohkan dulu. Saya udah praktekkan, surat wasiatnya ada. Saya surat wasiat saya bikin, saksinya 2, yaitu istri saya dan Pak Kiai Wafiuddin. Saya minta beliau menjadi saksi. Ustadz, kalau barangkali apa-apa, ini saksikan Ustadz gitu.
kita nggak ngerti ya, dari keluarga istri saya. Saya kasih ke istri saya, Bun, ini Bun, aku bikin surat wasiat, tolong tanda tanganin sebagai saksi. Istri saya baca, wah surat wasiat nih kayak mau meninggal gitu kan. Pas baca, tapi istri saya malah ketawa. Loh kok malah ketawa Bun, bukannya sedih, ini kan surat wasiat. Iya Mas kayak punya duit aja kata dia. Loh sekarang oke duitnya gak seberapa, nanti bisa jadi kalau saya punya uang katakanlah 100 triliun gitu, ketika saya meninggal berarti berapa tuh? 33,3 triliun langsung buat dakwah tuh kan. Cakep banget, sebelum saya meninggal 100 triliun bisa saya gunakan, setelah saya meninggal 33,3 triliun itu langsung milik saya. Dan berkahnya buat anak cucu keturunan. Itu luar biasa. Nah jadi begitu, akhirnya setelah istri saya pakai Wafi, mohon Ustadz ini saksikan. Nah jadi begitu, saya berharap ikhwan umat Islam dimanapun Anda berada, ayo kita wakaf, wasiat, nggak ada ruginya wasiat itu. Wasiat. Nggak ada ruginya, yang ada untungnya. Amin ya Allah. Begitu kurang lebih Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz Latif. Sama-sama Ustadz. Mudah-mudahan dakwahnya lancar, aktivitasnya sukses, dan gedung TKN Center yang baru bisa segera terwujud. Insya Allah. Oke, Sobat TKNN, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Tasawuf. Jumpa lagi Sabtu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.